warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ya, ikatan kimia itu lahir dari gagasan seorang profesor fisika dan kimia asal Amerika Serikat, Gilbert and Lewis, dalam artikelnya pada tahun 1916 yang berjudul The Atom and the Molecules. Beliau ini meneliti tentang kesulitan unsur gas mulia atau golongan 8A membentuk suatu ikatan. Nah, diduga kesulitan ini diakibatkan oleh unsur gas mulia yang sudah memiliki kestabilan atom. Nah, unsur-unsur lain selain unsur golongan gas mulia cenderung ingin memiliki elektron yang sudah stabil seperti gas mulia. Nah, cara unsur-unsur lain mencapai kestabilan atom ini adalah dengan cara membentuk suatu ikatan kimia. Nah, ikatan kimia akan terjadi antara atom yang satu dengan atom yang lain sehingga membentuk suatu senyawa. Nah, sebelum kita membahas hal lain tentang ikatan antar atom, marilah kita ingat benar tentang kestabilan atom. Nah, atom yang stabil menurut para ahli harus memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluar sebanyak 2 atau yang disebut dengan duplet, dan 8 atau yang disebut dengan oktet. Nah, kita masuk ke golongan 1A. Unsur pada golongan 1A cenderung akan melepaskan satu elektron terluarnya untuk mencapai kestabilan duplet atau oktet. Sedangkan unsur golongan 2A akan melepaskan 2 elektron terluarnya untuk mencapai oktet, dan unsur golongan 3A akan melepaskan 3 elektron terluarnya untuk mencapai oktet. Nah, setelah melepaskan elektron terluarnya, unsur golongan 1A akan membentuk sebuah ion positif 1, unsur golongan 2A akan membentuk sebuah ion positif 2, unsur golongan 3A akan membentuk ion positif 3 atau yang kita sebut sebagai kation. Sedangkan untuk golongan 6A cenderung akan menangkap 2 elektron terluarnya untuk mencapai oktet, dan unsur golongan 7A akan menangkap 1 elektron untuk mencapai oktet. Setelah unsur golongan 6A menangkap 2 elektron, maka akan terbentuk ion negatif 2. Setelah unsur golongan 7A menangkap 1 elektron, maka akan terbentuk ion negatif 1 atau yang disebut dengan anion. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi karena serah terima elektron, di mana atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif dan yang menerima elektron akan menjadi ion negatif. Nah, yang kedua itu terjadi gaya Coulomb antara ion positif dan ion negatif. Nah, yang ketiga, syarat dari ikatan ion sendiri adalah unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam sendiri adalah unsur golongan 1A, 2A, dan 3A, kecuali unsur H, De, dan B. Dan unsur non-logam sendiri adalah unsur golongan 4A sampai dengan unsur golongan 8A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari ikatan ion. Nah, yang pertama, Na. Na itu kan elektron valensinya 1, jadi dia akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion Na+. Kemudian Cl. Cl itu punya elektron valensi 7, sehingga dia akan menangkap 1 elektron supaya menjadi oktet, sehingga dia akan membentuk ion Cl-. Nah, kalau digambarkan dia akan seperti ini. Na+ ditambah Cl- akan membentuk senyawa ionik yang disebut NaCl atau garam dapur. Kemudian yang kedua itu ada Ca dengan nomor atom 20. Nah, di sini konfigurasi elektronnya, ini kita pakai konfigurasi elektron yang sederhana ya, yaitu 2882. Nah, dia itu akan melepaskan 2 elektron, sehingga dia akan
membentuk ion Ca2+. Nah, yang kedua yaitu ada Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya 287. Nah, di sini si Cl itu daripada dia melepaskan 7 elektron untuk mencapai oktet, lebih baik dia menambah 1 elektron atau membutuhkan 1 elektron. Nah, di sini jumlah elektron lepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima, sehingga tidak bisa si Ca ini hanya berikatan dengan 1 Cl, tapi Ca ini harus berikatan dengan 2 Cl. Nah, kalau misalkan digambarkan persamaan reaksinya yaitu Ca2+ ditambah 2 Cl-, dia itu menjadi CaCl2. Nah, kalau misalkan digambarkan seperti ini untuk lebih jelasnya, Ca tadi elektron valensinya 2, dia ada 2. Cl elektron valensinya 7, dia ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini juga sama. Nah, masing-masing elektron dari Ca ini akan masuk ke Cl. Dia akan masuk ke Cl sehingga Ca ini akan membentuk ion Ca2+. Nah, Cl ini masing-masing akan membentuk Cl- dan Cl- sehingga dari sini mereka akan membentuk senyawa CaCl2. Nah, adapun sebelumnya nih, lambang-lambang di sini itu menyatakan elektron valensi atau struktur Lewis. Struktur Lewis itu menggambarkan elektron valensi ya. Jadi elektron valensinya itu digambarkan dengan lambang Lewis nih. Bisa titik, segitiga atau tanda silang seperti ini atau apapun bebas. Nah, adapun penempatannya itu bisa kita atur supaya terlihat jelas dan mudah dimengerti. Oke, sekarang kita masuk ke sifat dari ikatan ion. Yang pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, titik didih dan titik leleh itu melambangkan kekuatan dari suatu ikatan. Semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya, maka ikatannya akan semakin kuat. Nah, yang kedua, keras tapi mudah patah. Yang ketiga, konduktor listrik dalam larutan dan lelehan seperti NaCl. Kalau NaCl dalam bentuk padatan, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau misalkan dalam larutan dan lelehan, NaCl bisa menghantarkan listrik. Yang keempat, konduktor dari kalor. Yang kelima, larut dalam air tapi tidak larut dalam senyawa organik. Contohnya seperti minyak, alkohol, dan benzena. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah pemakaian elektron bersama. Syaratnya unsur non-logam dan unsur non-logam. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, unsur non-logam ini adalah unsur golongan 4 sampai dengan unsur golongan 8A. Nah, sekarang ikatan kovalen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang keempat, ikatan kovalen koordinat. Nah, seperti yang digambarkan ini, ikatan kovalen itu terjadi karena pemakaian elektron bersama. Di sini ada gaya tarik-menarik antara proton atau inti atom dengan sepasang elektron ini, sehingga menyebabkan terjadinya ikatan kovalen. Sekarang ke struktur Lewis seperti tadi yang sudah dicontohkan. Karbon dengan nomor atom 6. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya sama dengan 4. Sehingga karbon ini ada 4 elektron valensi ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron valensinya sama dengan 7, sehingga Cl ada 7 ya elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini adalah pemakaian bersama satu elektron. Contohnya itu pada senyawa HF. Nah, H itu dengan nomor atomnya itu 1, konfigurasi elektronnya 1s1. F itu dengan nomor atomnya 9, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Nah, H itu punya elektron valensinya 1, sedangkan F elektron valensinya sama dengan 7. Nah, kalau misalkan digambarkan ikatan kovalennya dia seperti ini. H itu ikatan elektron valensinya tadi kan 1, F itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dia berikatan, dia akan membentuk ikatan kovalen ini. Seperti ini. Nah, sekarang yang kedua itu ikatan kovalen rangkap 2, yaitu pemakaian bersama 2 elektron. Contohnya itu pada senyawa O2. Nah, O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p4. Nah, berarti kan elektron valensinya ada 2 ditambah 4 sama dengan 6.
Nah, berarti dia membutuhkan 2 elektron. Nah, kalau misalkan digambarkan, berarti O itu tadi ada 6 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, ada 6 juga elektron valensinya. Nah, saat dia membentuk ikatan, dia jadi seperti ini. Nah, O ini berikatan, kovalen rangkap 2-nya itu di sini. Ini sama ini. Nah, nanti dia berbentuknya seperti ini dan dia itu akan membentuk senyawa O2. Sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 3, yaitu pemakaian bersama 3 elektron. Contohnya itu N2. Nah, N itu dengan nomor atomnya itu kan 7. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3 dengan elektron valensinya sama dengan 5. Nah, berarti dia membutuhkan 3 elektron. Nah, jika digambarkan dengan struktur Lewis, berarti N itu tadi elektron valensinya 5, berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah, karena dia ada N2 berarti 1 N lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika digambarkan struktur Lewisnya untuk ikatan kovalen rangkap 3-nya, berarti seperti ini. Ikatan kovalen rangkap 3 ada di sini. Nanti dia bakal, ketika digambarkan lagi, dia akan seperti ini dan akan membentuk N2. Sekarang ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini tuh ada atom yang sudah oktet tetapi memiliki elektron valensi bebas. Nah, dia itu bisa disumbangkan. Nah, tapi hati-hati, di sini harus ada 2 elektron. Contohnya itu SO2. Nah, SO2 S dengan nomor atom 16. Berarti konfigurasi elektronnya kayak gimana? Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Sedangkan O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Berarti antara S dan O sama-sama memiliki berapa? 6 elektron valensi. Jika digambarkan seperti ini ya. Secara logika berarti antara S dengan O saja itu sudah mencapai oktet. Namun S ini masih mempunyai 2 pasang elektron bebas. Nah, ketika ada atom O lain yang memberi ikatan, berarti dia masih bisa membentuk senyawa SO2. Jadi di mana ikatan koordinasinya? Ikatan koordinasinya itu adanya di sini nih. Ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan ini ikatan kovalen rangkap 2. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpangan aturan oktet. Seperti yang kita tahu tadi, unsur-unsur itu untuk mencapai kestabilan itu harus mencapai oktet untuk yang memiliki 8 elektron valensi ataupun duplet yang memiliki 2 elektron valensi. Tapi di sini ada penyimpangan aturan oktet. Yang pertama itu ada tidak mencapai oktet. Contoh senyawanya itu ada BeCl2, BF3, NO2, dan CO. Nah, kita ambil contoh yang BF3. B itu nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya itu kan 1s2, 2s2, 2p1, berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berarti sama dengan 3 ya, 1 ditambah 2. Nah, sekarang F itu nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Berarti elektron valensinya ada berapa? 2 ditambah 5. Berarti berapa? Sama dengan 7. Nah, sekarang kita lihat di sini BF3. Nah, di sini kita lihat ya, yang B ini tidak mencapai oktet, ya kan? Tapi sebenarnya ada senyawa BF3 karena di sini B itu hanya, kalau kita hitung hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, yang kedua lebih dari oktet. Contoh senyawanya itu ada PCl5, SF6, SEF2. Nah, kita ambil contoh yang pertama itu ada PCl5. P dengan nomor atom 15. Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berarti 2 ditambah 3. Berarti elektron valensinya sama dengan 5. Nah, sekarang yang Cl. Cl itu nomor atomnya 17. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berarti 2 ditambah 5, berarti 7. Oke,
sekarang kita lihat di sini. Di struktur nulisnya kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat di P. P ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia lebih dari oktet. Kenapa bisa ada PCl5? Kita lihat sendiri di sini. Yang pertama, P. P itu mempunyai jari-jari yang lebih daripada Cl. Yang lebih besar ya daripada Cl jari-jarinya. Nah, kita ingat lagi. P itu elektron valensinya itu ada di kulit ketiga. Nah, kulit ketiga itu maksimal terisinya ada berapa? 18 elektron. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau P itu punya 10 elektron di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan digambar dia jadi kayak gini. Dia masing-masing ikatan kovalen tunggal. Sekarang kita masuk ke ikatan kovalen polar. Nah, berarti di sini tuh masuknya ke sifat keperiodikan unsur ya, yang ada keelektronegatifan, afinitas elektron, energi ionisasi, jari-jari atom seperti itu. Nah, kalau misalkan ikatan kovalen polar berarti beda keelektronegatifan, yaitu besar dan ada elektron bebasnya. Contohnya H2O. Kita lihat di sini struktur Lewisnya. Ini ikatan antara H dan O-nya, dan ini ada 4 elektron bebas atau 2 pasang elektron bebas. Nah, yang kedua ada ikatan kovalen nonpolar. Beda keelektronegatifannya kecil atau sama dengan 0. Contohnya itu CH4. Kita lihat di sini strukturnya itu, lihat di sini berarti elektron dari C dan H itu semuanya terpakai ya, tidak ada elektron bebas seperti tadi H2O. Nah, sekarang kita masuk ke sifat senyawa kovalen. Yang pertama itu titik didih dan titik lelehnya rendah seperti yang ikatan ion tadi. Titik didih dan titik leleh itu melambangkan kekuatan ikatan. Berarti kalau misalkan dia rendah, berarti ikatannya juga tidak kuat ya. Tidak sekuat ikatan ion. Yang kedua itu tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga lambatnya reaksi. Yang keempat sulit larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar.